Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada materi yang berbeda pemahaman dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan materi di video kali ini adalah tentang badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Kita bahas bagian yang pertama, pengertian BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa BUMN ini merupakan badan usaha yang modalnya baik berupa modal berupa uang atau modal dalam bentuk saham, sebagian atau seluruhnya ini dimiliki oleh negara. Nah, tujuan dari pembentukan BUMN ini dalam rangka salah satunya adalah untuk mencari keuntungan. Kemudian kita akan bahas tentang apa saja karakteristik BUMN. Pertama, usahanya bersifat membantu tugas pemerintah. Di sini kita bisa memahami bahwa BUMN ini dibentuk dalam rangka untuk membantu tugas pemerintah. Misalnya, tugas pemerintah dalam hal misalnya perminyakan, maka akan dibentuk namanya Pertamina begitu. Atau mungkin tugas pemerintah dalam bentuk misalnya distribusi listrik, maka dibentuklah PLN. Jadi dua badan usaha ini dibentuk dalam rangka untuk membantu tugas pemerintah. Yang kedua, dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang dan berlaku dan harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Jadi BUMN ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi badan usaha itu dibentuk harus ada undang-undang yang mengaturnya. Dia berlaku dan dikelola dan dimiliki oleh pemerintah secara keseluruhan gitu. Kemudian dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau yang bersifat strategis. Jadi intinya bahwa BUMN ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang membantu tugas pemerintah atau hal-hal yang bersifat strategis begitu. Jadi dalam hal ini bahwa BUMN ini dibentuk untuk membantu tugas pemerintah tadi ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, BUMN dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, secara teoritisnya, BUMN ini dibentuk dalam rangka untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, usahanya bersifat komersial. Jadi, selain dari memberikan pelayanan kepada masyarakat, usaha di dalam BUMN juga bersifat komersial. Selanjutnya adalah peranan BUMN dalam perekonomian Indonesia. Apa saja peranannya? Pertama, BUMN memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, BUMN ini dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Yang kedua, BUMN dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta. Jadi dengan adanya BUMN, maka bisa mencegah kemungkinan timbulnya kegiatan-kegiatan monopoli oleh swasta. Bayangkan kalau seandainya distribusi listrik itu dikelola oleh swasta, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita? Jadi dengan adanya BUMN yang memang dikelola oleh negara, maka misalnya ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, misalnya subsidi listrik, subsidi minyak, dan lain-lain gitu. Kemudian BUMN sebagai sumber penerimaan negara.
Jadi jelas ya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMN dengan kegiatan komersialnya menghasilkan penerimaan untuk negara. Karena kita ketahui bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah laba BUMN. Kemudian yang keempat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Jadi jelas bahwa BUMN ini dibentuk ini dalam rangka untuk memperluas lapangan kerja sehingga masyarakat bisa bekerja sehingga pengangguran bisa dikurangi. Kemudian BUMN penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Jadi jelas ya, dengan adanya BUMN orang bisa bekerja, kemudian menghasilkan pendapatan, sehingga diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian. Next, menjadi stabilisator perekonomian. Kita lanjutkan, apa saja bentuk-bentuk BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 9, BUMN secara umum terbagi menjadi dua. Pertama namanya Perum atau perusahaan umum, yang kedua adalah Persero atau perusahaan perseroan. Namun di tahun-tahun sebelumnya kita juga mengenal namanya perusahaan jawatan atau Perjan. Jadi secara umum ya sebenarnya ada 3 jenis bentuk BUMN, tetapi berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 hanya ada 2, yaitu Perum dan Persero. Oke, yang pertama adalah perusahaan jawatan atau Perjan. Perusahaan jawatan atau Perjan ini merupakan bentuk perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari suatu departemen. Nah, apa contohnya yang termasuk Perjan? Misalnya adalah Perjan Pegadaian ya. Karena kita ketahui bahwa di tahun 1991 BUMN yang dalam bentuk Perjan itu diubah menjadi Perum. Yang dulu namanya Perjan Pegadaian kemudian menjadi Perum Pegadaian, yang sekarang sudah menjadi PT ya, atau sudah menjadi Persero. Kemudian ada juga PT sebelumnya PT KAI, namanya adalah PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan diubah menjadi PT KAI. Nah, apa saja ciri-ciri dari perusahaan jawatan? Pertama, karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Jadi orang yang bekerja di Perjan itu adalah pegawai negeri. Kemudian keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah, karena memang sudah bagian dari departemen, ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum. Jadi tujuan utama dari Perjan itu dibentuk adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, berada di bawah departemen, dirjen atau pemerintah daerah terkait ya. Nah, misalnya kalau kita bawakan tadi Perjan KAI ya. Untuk Perjan KAI ya bisa jadi di bawah Departemen Perhubungan ya, atau Kementerian Perhubungan begitu. Kemudian permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN dan menjadi hak departemen terkait. Jadi modal dan pembiayaan dari Perjan itu adalah di dalam APBN. Jadi memang sudah dianggarkan di APBN untuk Perjan A, Perjan B misalnya begitu. Kemudian terakhir, Perjan memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara. Kemudian apa saja kelebihannya dari Perjan? Pertama adalah menangani bidang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi memang secara keseluruhan di dalam BUMN, bahwa perusahaan atau badan usaha di dalam BUMN memang menangani bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak gitu. Yang kedua, kelebihan dari Perjan, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan. Jadi memang khusus untuk Perjan, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Dan yang ketiga, Perjan modalnya terjamin karena memang sudah dianggarkan di dalam APBN. Selanjutnya adalah kelemahan dari Perjan. Pertama, sering terjadinya pemborosan. Jadi memang karena modalnya besar, dianggarkan dalam APBN. Yang kedua, sering menjadi alat politik kelompok begitu. Jadi memang di dalam sebuah kekuasaan itu memang politisasi itu memang susah untuk dipisahkan begitu.
Tiga, jika rugi, maka negara yang menanggung kerugiannya. Ya, jelas ya, karena memang modalnya dari negara, maka jika perusahaan rugi, maka negara lah yang akan rugi begitu. Kemudian kurang mandiri. Next, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum yang modal seluruhnya berasal dari negara dan dipisahkan dari APBN. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perum memiliki tujuan untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Ini berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat. Nah, jadi untuk Perum ini merupakan bagian dari BUMN yang modalnya itu seluruhnya berasal dari negara ya, tetapi terpisah dari APBN. Berbeda dengan Perjan, kalau Perjan itu dia dimasukkan ke dalam APBN, tetapi kalau untuk Perum ya terpisah dari APBN. Apa contoh Perum? Perum Bulog dan Perum Damri di bidang perhubungan. Kemudian apa saja ciri-ciri dari Perum? Pertama, sifat utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, atau melayani kepentingan masyarakat umum. Jadi tujuan utama dari Perum adalah tetap memberikan pelayanan. Yang kedua, bidang usaha Perum pada umumnya bergerak pada jasa-jasa yang sifatnya vital begitu ya. Misalnya dalam kegiatan berkaitan dengan pangan, maka Bulog yang akan bekerja begitu. Kemudian dalam berkaitan dengan perhubungan adalah Damri. Nah, kemudian yang ketiga, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Jadi Perum itu harus ada status badan hukumnya dan harus ada undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya, modal seluruhnya milik negara tetapi terpisah dari kekayaan negara. Jadi modal dari negara tetapi terpisah dari kekayaan negara atau terpisah dari APBN. Kemudian dipimpin oleh Dewan Direksi ya. Nah, jadi strukturnya itu dari menteri, kemudian ada direksi dan ada dewan pengawasnya untuk Perum. Kemudian pegawai Perum berstatus sebagai pegawai perusahaan negara. Kemudian apa saja kelebihan dari Perum? Pertama, menangani bidang-bidang usaha yang penting ya, sesuai dengan yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi Perum itu menangani bidang-bidang yang sifatnya vital begitu. Yang kedua, bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Jadi bedanya antara Perjan dengan Perum, kalau Perjan fokusnya hanya untuk pelayanan saja, sedangkan kalau untuk Perum ada dua, pertama memberikan pelayanan, yang kedua juga mencari keuntungan. Yang ketiga, seluruh modalnya milik pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Untuk Perum bisa jadi merupakan modalnya dari pemerintah pusat atau Perum yang merupakan milik dari daerah. Selanjutnya, dibandingkan dengan Perjan, Perum bekerja lebih efisien. Selain fokus memberikan pelayanan, juga ada mencari keuntungan. Tentu untuk mencari keuntungan itu, pelayanan itu adalah pelayanan yang lebih baik begitu. Dan yang terakhir, status pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Next, apa saja kelemahan dari Perum? Pertama, masih terjadinya pemborosan atau inefisiensi karena tidak ada persaingan perusahaan saingan begitu. Jadi karena modalnya masih dari negara dan apalagi tidak ada kompetitornya ya, maka masih ada pemborosan di hal-hal tertentu begitu. Yang kedua, sering menjadi alat politik kelompok ya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini tidak bisa dihindarkan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, jika Perum rugi, maka negara yang menanggung kerugiannya karena memang modalnya berasal dari negara. Next, yang ketiga adalah persero atau perusahaan perseroan. Persero adalah bentuk BUMN yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia
dan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pendirian persero ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing yang kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Jadi kita bisa pahami di sini bahwa bedanya dengan yang lain, kalau khusus untuk persero tujuannya cuma satu, yaitu mengejar keuntungan. Nah, apa saja ciri-ciri dari persero? Yang pertama, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Jadi umumnya persero itu adalah perusahaan yang sudah berbentuk PT ya. Jadi BUMN yang sudah berbentuk PT otomatis itu adalah persero. Yang kedua, modalnya berbentuk saham. Berbeda dengan dua yang sebelumnya, kalau untuk Perjan dengan Perum itu masih berbentuk ya dana atau dalam bentuk uang. Sementara untuk persero atau yang sudah berbentuk PT ini modalnya sudah berbentuk saham. Yang ketiga, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan ya. Ini sama dengan persero tadi. Kemudian organisasi persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Kalau tadi untuk Perum ini adalah dari menteri ya, kemudian ada direksi, ada dewan pengawas. Sedangkan kalau untuk persero, RUPS atau rapat umum pemegang saham sebagai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan ya. Kemudian direksi yang menjalankan perusahaan dan komisaris yang istilahnya menjadi pengawas dari perusahaan. Kemudian RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan. Selanjutnya, tidak mendapatkan fasilitas dari negara ya. Artinya sudah mandiri. Kemudian tujuan utamanya memperoleh atau menghasilkan laba. Jadi ini adalah ciri-ciri dari persero. Selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan persero? Pertama, kelebihannya adalah mencari keuntungan. Yang kedua, memberi pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi tujuan utamanya memang tetap mencari keuntungan, tetapi juga ada pelayanan kepada masyarakat begitu. Yang kedua, modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruh dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham-saham. Jadi ini bedanya antara persero dengan dua perusahaan BUMN lainnya. Kemudian apa saja kelemahannya? Kelemahannya pertama, ia tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang kedua, pegawainya ya pegawai swasta, sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Begitu. Next, kita akan bahas kelebihan dan kelemahan BUMN. Pertama, dari sisi kelebihan, memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi memang BUMN itu ditujukan untuk hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak dan orang merasa penting dengan barang-barang tersebut begitu. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin ya. Jadi untuk dalam bidang modal memang secara keseluruhan Perjan, Perum maupun persero itu merupakan modalnya berasal dari negara. Jadi dalam tanda petik usahanya dijamin akan berlancar saja begitu. Kemudian yang ketiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber penerimaan atau pendapatan negara. Jelas ya, sesuai dengan kata-kata kita tadi bahwa usahanya itu karena dia merupakan aset negara, maka otomatis akan mendapat dukungan dari negara. Kemudian kelemahannya, pertama menimbulkan monopoli atas aset vital. Jadi ketika suatu BUMN atau perusahaan tersebut menguasai satu dan tidak ada kompetitor, maka akan timbul monopoli. Yang kedua, pengembangan usaha terhambat karena banyaknya aturan yang mengikat ya. Jadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada peraturan perundang-undangan, otomatis akan banyak aturan dalam pengembangan usaha. Kemudian beberapa sektor mendapat keuntungan yang tipis, bahkan merugi, karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan undang-undang. Jadi di dalam BUMN artinya tidak semua hal itu bisa dikelola, walaupun hal yang bersifat ya sangat vital begitu,
karena ada pembatasan oleh undang-undang. Oke, selanjutnya kita bahas BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Ini merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal atau sebagian besar atau seluruh modalnya itu oleh pemerintah daerah, yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya PDAM atau perusahaan air minum ya daerah, kemudian bank daerah ya, bank pembangunan daerah begitu. Jadi ini adalah bentuk badan usaha milik daerah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah peran BUMD. Peran BUMD yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Yang kedua, sumber pendapatan daerah. Jadi hampir sama dengan negara ya. Kalau BUMN penerimaan untuk negara, kalau BUMD ini merupakan penerimaan untuk daerah. Kemudian yang ketiga, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Jadi hampir sama ya dengan BUMN. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi antara BUMD dengan BUMN jadi perannya itu hampir sama. Cuman kategorinya saja yang berbeda. Satu skopnya nasional, yang kedua skopnya adalah untuk daerah. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan BUMD. Pertama adalah kelebihan BUMD. Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Jadi BUMD ini dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kepentingan umum. Yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan daerah ya. Bukan negara ya, maaf, ini kekayaan daerah. Kemudian apabila menderita kerugian, maka pemerintah daerah itu sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Kemudian status pegawainya diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Jadi status orang yang bekerja di BUMD ini sebagai pegawai daerah yang diatur oleh peraturan pemerintah daerah ya, atau Perda. Kemudian memperoleh fasilitas dari daerah, maaf ya, dari daerah ini ya, memperoleh fasilitas dari daerah. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan BUMD. Apa saja kelemahan BUMD? Pertama, pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga mengalami kerugian. Jelas ya, kalau pengelolaan BUMD itu kurang efisien, maka otomatis ujung-ujungnya ya akan mengalami kerugian. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada yang miskonsepsi atau mungkin berbeda pendapat dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.